kalau misalkan ada yang ngelakuin bakar sampah, udah marahin aja, nggak usah takut. Masalahnya adalah kita aja alat ukur kualitas udara yang dimiliki pemerintah itu aja masih sedikit. Indonesia itu kebijakannya viral based policy. Jadi kalau misalkan isu ini tenggelam, itu pasti nanti tuh hilang lagi. Halo semua, welcome to Over Coffee with me Farina Situmorang. Thank you banget nih Pensif udah nyediain tempat kita lagi hari ini, dan thank you banget Nitro Coffee untuk kopinya. Sekarang kita udah kedatangan tamu, ya kan, Mbak yang manis ini namanya Novita Natalia. She's the co-founder of Bicara Udara sama Planful.id. Hai. Halo. Novita atau Vita panggilannya? Vita. Hai Vita. Halo Kak Farina. Kopi juga ya? Ini ya, kan over coffee, jadi harus minum kopi, ya kan? So, mungkin ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, just relax. Mungkin sih pertama, kan Vita co-founder dari Bicara Udara. Itu kerjanya membicarakan tentang udara, atau boleh ceritain dulu what is it that you're doing? Oke, jadi Bicara Udara itu memang sebenarnya awalnya tuh komunitas. Ini inisiatornya nih 3 ibu-ibu termasuk saya. Jadi kamu ibu-ibu juga. Iya, jadi kebetulan ibu-ibu ada saya, Bu Ratna, dan Bu Amalia. Nah, kita bertiga nih waktu itu di tahun 2020 kita tuh ngerasa bahwa polusi Jakarta tuh parah. Dan yang paling deket itu adalah orang yang ngebakar sampah. Sebel gak sih kayak misalkan walaupun kita rumah di komplek gitu ya, tapi di sekitar kita itu ada yang ngebakar sampah, terus asapnya tuh masuk ke dalam rumah kita atau ke wilayah kita gitu. Dari situ akhirnya kayak kita coba buat bikin petisi di change.org. Dan ada 78.000 penanda tangan. Pokoknya intinya adalah untuk pemerintah nih harus tegas nih dalam orang yang ngelakuin pembakaran sampah. Nah dari situ makin lama kok kayaknya polusi udara tuh gak cuma bakar sampah, ada yang lebih besarnya lagi. Dan ini tuh sistemik, kita tuh harus ngelakuin edukasi ke masyarakat. Ketika masyarakat udah paham akan ada public pressure, dan ketika public pressure-nya udah ada, kita tuh bisa bilang sama government bahwa ini adalah masalah yang serius gitu. Dan sayangnya di Indonesia ini itu tuh kita nyebutnya viral based policy. Jadi harus viral dulu, baru akhirnya polisinya tuh kebijakannya itu dibikin gitu. Padahal kan sebenarnya baru ditanggapi gitu baru ya. ditanggapi. Tunggu aja sampai anak-anak di sekolah kena ISPA, sesak nafas dan lain-lain. Itu kan jadi sesuatu hal yang harus sedih gitu loh kalau harusnya bisa itu. sebelum sakit sebelum dong, sakit ya kan? udah di preventif gitu. Why do you care so much? Simple, karena sebagai aku termasuk muda untuk sebagai ibu, umurku 29, dan itu sebenarnya gak sengaja. Jadi kayak aku harus prepare dan lain-lain, belajar. Ternyata ketika punya anak dan anak itu sakit, itu rasanya gak enak. Dan apalagi bukan dari kesalahan anaknya gitu, atau tapi gara-gara lingkungan gitu. Misalkan kayak anak sakit nih, terus masuk sekolah gitu, terus anak yang lain sakit, ketularan, terus polusinya jelek banget, dan ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak-anak itu sendiri. Jadi akhirnya aku kayak, ternyata polusi udara tuh salah satu masalah lingkungan yang harus kita aware. Karena memang sebelumnya aku udah aware ya dengan masalah lingkungan, karena aku punya bisnis vegan, plant-based catering, yang memang berpengaruh terhadap lingkungan. Akhirnya kayak dari sisi makanan, terus habis itu bagaimana dengan sisi udaranya gitu, karena udara itu kan hak hidup kita semua gitu loh. Kalau kita makan bisa milih mau plant based atau yang enggak gitu ya, tapi kalau udara kita nggak bisa pilih gitu. Itu sih, jadi memang yang buat aku tertarik dengan isu polusi udara tuh karena ya ini semua orang gitu loh, ini hak hidup orang-orang. Dan ini gimana nanti generasi kita ke depannya tuh kayak gimana, anak-anak kita, terus kemudian yang di bawahnya lagi cucu kita nanti kalau kita udah tua, itu kan juga jadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan sih. Oke. Berarti sebelum kamu bikin yang namanya Bicara Udara ini, you already, maksudnya udah cukup aware dan udah cukup peduli sama lingkungan, ya kan? Ini berarti udah sebelumnya lagi gitu kan? Terus kamu bikin bisnis vegan. Apa sih kayak pemicunya atau catalystnya? Like why do you care so much about the environment? Jadi karena aku baru lulus kuliah,
Terus aku kerja di salah satu industri agriculture. Terus aku ngelihat sebenarnya simpelnya adalah aku ngelihat prosesnya gimana gitu. Proses dari peternakan, terus kemudian pertanian, terus habis itu pakan ternak. Terus gimana peternakan itu prosesnya seperti apa. Nah dari situ sebenarnya aku mulai karena kamu pernah kerja di dunia agriculture dan itu membuat kamu jadi aware dengan banyak hal. Terus seperti proses dalam pemotongan hewan-hewan peternakan gitu. Terus dari situ sebenarnya aku udah mulai kayak kayaknya aku akan mengurangi konsumsi daging deh dan lain-lain. Terus habis itu ternyata makin lama makin banyak tahu ternyata berpengaruh juga ya. Gas metana yang keluar dari peternakan itu akhirnya berpengaruh terhadap ozon dan lapisannya. Terus akhirnya ya udah dari situ aku mulai aware. Dan sebenarnya dari dulu aku juga sebel banget sama masalah sampah sih. Karena masalah sampah itu juga jadi kok dari dulu sampai sekarang gak selesai-selesai. Walaupun sekarang udah ada beberapa solusi ya yang keluar gitu. Cuman tetap aja apalagi orang-orang yang dari anak-anak itu mereka nggak diajarin buang sampah tuh pada tempatnya atau memilah sampah tuh gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memilah sampah itu kan ada opportunity dapat uang misalnya kayak bank sampah gitu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya aku gemesnya gara-gara itu dan kayak aku nge-flashback lagi waktu SMA aku tuh pernah ikut kayak komunitas anak muda, anak-anak SMA yang Earth Day tanggal 21 April. Nah, itu aku udah mulai ikut-ikut kegiatan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari SMA pun kayaknya aku udah mulai aware dengan isu-isu kayak gitu. Terus ya udah akhirnya seperti itu. Right. Dan sekarang kan maksudnya harusnya orang-orang udah makin aware juga ya sama climate crisis, krisis iklim dan yang lain-lain. Tapi mungkin kalau kita ini yang tinggalnya di Indonesia atau di Jakarta mungkin masih sebatas ngurangin plastik atau sekarang yang lagi banyak dibicarakan adalah udara dan polusi udara gitu kan ya. Interestingly I think gini, ada orang sebel sama masalah sampah. Tapi ya mungkin sebatas ya udah ya akhirnya gue nggak buang sampah sembarangan aja gitu kan. Ada orang yang nggak tahan sama polusi udara ya udah mungkin gue nggak membakar sampah sembarangan dan gue pakai masker kalau lagi di luar. Ini nggak semua orang kayak Vita di mana you care about it enough to take action. Ya kan nggak semua orang kayak gitu. Pada kenyataannya enggak gitu kan. Hanya orang-orang tertentu aja yang benar-benar akhirnya mencoba memperjuangkan untuk kita semua, right? Like, why? Gitu loh. Apa sih maksudnya apa yang membedakan? Bener dong, ya nggak? Nggak semua orang gitu loh, ya kan? Kalau ditanya kayak sebenarnya aku nggak tahu, tapi aku tuh tipikal yang aku akan melakukan apa yang aku suka sih. Dan menurut aku itu benar. Karena ya benar tadi, nggak semua orang peduli dengan isu ini, tapi ketika isu ini disuarakan dan diperjuangkan akhirnya sampai ke government, itu akhirnya kan impact ke semua orang. Dan itu kayak sesuatu hal kesenangan sendiri gitu. Karena aku melakukan itu karena benar-benar aku suka dan aku nggak mengharapkan banyak hal gitu. Kadang-kadang kan orang kan pragmatis aja ya, transaksional gitu kayak, gue mau lakuin ini karena gue akan dapet ini. Tapi aku tuh nggak, karena aku ngelihat isu ini tuh sebagai sesuatu isu yang kalau nggak ada yang ngomong, nggak ada yang memperjuangkan, nggak ada yang advokasi atau lobby ke government, itu yang nggak akan ada sampai di sini dan pemerintah nggak akan nyelesain. Ya, dan pada kenyataannya memang ya harus tunggu sampai, ya benar kamu bilang tadi, tunggu sampai viral dulu gambar-gambar langit yang lagi jelek banget, terus angka-angka apa tuh air quality index-nya merah dulu semuanya, bolak-balik di post, akhirnya barulah sekarang terjadi. Dan sekarang apa yang udah nyampe mana nih progresnya kira-kira? Oke, progresnya ini tuh sebenarnya kita udah ngelakuin dari tahun lalu ya. Kita udah deketin kita sempat audiensi ke Menteri Kesehatan. Pak, ini kayak kita kerjasama sama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia karena kita ngelihat datanya nih. Karena kadang-kadang kan kita, by the way aku bukan aktivis, jadi aku mencoba untuk mendekati pemerintah tuh dari data yang ada gitu. Aku dan dari situ akhirnya aku jalan dan isu ini masuk ke Kementerian Kesehatan, kita ngobrol dari bulan Januari
Dan akhirnya bulan Januari tahun 2022 enggak 2023 tapi sebelumnya kita udah ngelakuin advokasi ke DLH DKI, ke Pemprov DKI Jakarta, terus kita ke wali kota Pemprov Bogor. Kita udah ngelakuin itu dan akhirnya kita punya kesempatan karena kita ngeluarin film dokumenter judulnya Sengal. Mungkin bisa dilihat sengalfilm.com. Itu ngebahas tentang bagaimana polusi udara tuh berdampak terhadap kesehatan. Di situ tuh ada Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Dari situ kita audiensi. Setelah audiensi kita 3 kali tuh ketemu sama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan kita ada surat keputusan ya kayak SK MOU Komite Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara. Dan itu lama tuh 3 bulan 4 bulan kita nunggu nggak ada kabar, itu nggak ditandatanganin. Padahal itu isinya tuh macam-macam bagaimana penanganan penyakit respirasi ini di Vaskes, di klinik pertama, terus kemudian akhirnya sampai rumah sakit. Karena kan kita kerjasama sama Perhimpunan Dokter Paru ya. Dan ketika Presiden memanggil ratas para menteri itu hari Senin, di hari Sabtu malamnya itu saya dapat WA dari orang-orang Kementerian Kesehatan buat nyiapin bahan Pak Menkes terkait isu polusi udara. Dan setelah itu, ini maksudnya di bulan Januari kemarin atau kemarin nih baru kemarin. ini Bulan apa nih sekarang adalah bulan Agustus. Okay. Bulan Agustus 2023. 2023 baru tuh setelah kita dari Januari kita udah siapin SK dan kerja sama-sama Kemenkes, baru ditandatanganin adalah ketika si ratas ini dilakukan terjadi. Padahal kita udah Pak, ini polusi udara itu pasti akan tinggi nanti dimulai di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena datanya udah semakin kelihatan. Karena udah datanya sudah kelihatan. Udah ada trennya kayak gimana. Dan sebenarnya kan kita maunya promotif gitu, preventif gitu dengan yang ada supaya nggak kejadian kayak sekarang gitu. Akhirnya baru ditandatanganin itu pas ratas. Tapi untungnya ditandatanganin ya. Dan kalau enggak ya susah lagi gitu. Tapi itu yang sekarang udah kita kerjakan. Kemarin ke DPR RI juga kita audiensi. Kamu ke DPR RI juga kemarin? Iya, ke DPR, ke Komisi 9. Kita juga menyampaikan hal yang sama bahwa isu polusi udara ini bukan cuma isu lingkungan, tapi juga ke kesehatan masyarakat. Jadi isu polusi udara nih nggak boleh di satu kementerian aja, tapi harus lintas sektor. Itu yang sebenarnya kami itu sangat sulit kan biasanya. Tapi iya, harusnya kayak ini sih, kayak COVID kan kemarin bisa lintas sektor ya, lintas sektor. Jadi kayak harapannya sih sebenarnya itu. Dan sekarang kan kemarin baru nunjuk Pak Luhut juga kan, dan harapannya ya karena udah di level Menko, Menteri Koordinator, harusnya lebih bisa diajak bekerja sama nih kementerian-kementerian yang sulit gitu. So ini adalah effort dari 3 ibu-ibu tadinya gitu ya, dan udah nyampe. I mean, you gotta say that this is something yang lumayan luar biasa. Bukan lumayan ya, I mean, luar biasa lah. Maksudnya dari 3 ibu-ibu terus bisa sampai dapat audiensi ke menteri, ke DPR RI. That's amazing. Udah nyampe situ ya, moga-moga dengan perjuangan kamu kita bisa mendapatkan udara yang lebih bersih nggak sih harusnya? Iya benar. Harapannya sih sebenarnya gimana nih pemerintah terbuka sama data-data yang ada dan mereka tuh bisa evaluasi kebijakannya seperti apa. Dan nanti efeknya ya adalah ke kualitas udara yang lebih baik. Sebenarnya kita nggak ngelakuin riset gitu, tapi kita menganalisis riset-riset yang udah ada gitu. Jadi kalau data dari Vital Strategies yang dipakai oleh pemerintah itu memang menyatakan bahwa transportasi adalah sumber utama. Tapi ada juga data dari CREA itu menyatakan bahwa itu sumbernya itu dari PLTU karena ada efek transboundary gitu. Jadi itu kan datanya beda gitu kan. Kita harus milih yang mana. Nah, masalahnya adalah kita aja alat ukur kualitas udara yang dimiliki pemerintah itu aja masih sedikit. Dan itu nggak bisa diolah, dan datanya tuh kalau misalkan masih sedikit itu tuh bias jadinya. Ini benar nggak sih kalau misalkan posisi standar kualitas udaranya stasiun pemantau kualitas udaranya aja ada di daerah-daerah yang transportasi paling tinggi ya pasti akan ke situ gitu. Bias gitu. Gimana yang industri-industri lain gitu kan nggak kelihatan. Jadi sebenarnya data itu kan datangnya dari nih, kita bicaranya ini ya benar-benar mendasar dulu ya. Jadi data itu kan dikumpulin dari sensor. Ada sensornya. Ada sensornya. Sensor ini akan bisa membaca
oke, kualitas udara ini seperti apa berdasarkan udara yang ada di sekitar sensor itu. Apakah ada partikel-partikel lain selain udara yang seharusnya gitu kan? Iya, bener nggak? Iya, Kira-kira. jadi kurang Ini lebih aku nggak paham ya, betul ya. Tapi bener ya, kan? Oke. Jadi, so dari situ sensor bisa tahu, oke, ada partikel apa lagi sih gitu loh. Nah ini biasanya partikel yang seperti ini itu datangnya dari transportasi atau dari PLTU atau dari pembakaran sampah atau benar ya, kayak begitu. Jadi nanti diambil sampelnya terus diteliti dari mana-mana aja, habis itu baru kita bisa kelihatan gitu. Selama sensor itu masih sedikit, itu tuh menurut aku masih bias gitu loh. Karena ya tidak merepresentasikan. Sensornya tuh ada berapa emangnya sekarang? Di Jakarta punyanya Pemprov tuh ada 5 sensor, 5 titik doang. 5 titik, terus punya ya kalau taruhnya di sebelahnya stasiun bus ya pantes gitu. Ya misalnya contoh ya kan misalnya gitu kan ya pantes. Di Bundaran HI iya, gitu ya udah kan. pasti itu kan macet. Isinya mobil semua ya kan. Gitu. Terus harusnya yang ideal berapa? Oke, kita ngomong contoh dari China ya, karena China tuh lumayan cepat dalam upaya penanganan polusi. Karena Beijing kan sempat menempati posisi pertama tuh sebagai kota paling berpolusi tahun 2014 ke belakang gitu. Itu mereka tuh punya 36 stasiun sensor, stasiun yang besar gitu ya, stasiun pemantau kualitas udara. Dan mereka punya 1000 sensor yang kecil-kecilnya gitu. Dan dari situ mereka nganalisis ini dari mana aja sih, apa aja yang bisa kita lakukan, inventarisnya gimana gitu. Sementara kalau di Jakarta itu 5 itu stasiun bukan sensor yang kecil-kecil itu. Sensor yang besar. Sensor besar ada 5. Ada 5. Kemudian kalau itu kan berarti kan harus dikompar antara secara geografis atau area atau lahan Beijing sebesar apa, orangnya sebanyak apa. Sementara di compare sama Indonesia juga sama Jakarta itu seperti apa. Kayak gitu kan kira-kira. Kayak gitu. Nah, berarti kalau dengan rasio yang harusnya mirip-mirip itu harusnya kita punya berapa? Kita harusnya sekitar, kalau ini dari koalisi ibu kota ya, itu kita paling enggak punya 30 sensor. 30 sensor. Itu yang besar. Oke. Kalau yang kecil-kecil, ini yang sebenarnya jadi masalah karena katanya pemerintah KLHK itu tuh nggak mau nerima sensor-sensor low cost. Padahal sebenarnya sensor-sensor low cost, sensor-sensor yang kecil tadi itu tuh bisa jadi supporting datanya yang besar-besar, gitu. Sensor-sensor low cost tuh yang maksudnya yang kecil-kecil, yang berbiaya lebih murah. Yang berbiaya murah lah gitu. Iya. Sementara itu tidak bisa diterima oleh pemerintah. Itu katanya masih belum diterima. Bukan pemerintah, KLHK. Oh, KLHK. Kementerian Lingkungan Hidup. Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Oke, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Padahal sebenarnya di best practice di negara-negara lain itu tuh digunakan untuk supporting datanya gitu. Karena satu harga SPKU yang besar itu 7M. Oh, harga yang stasiun yang besar itu 7M. 7M, sedangkan yang sensor ini ya mungkin 5% atau 10% ya dibandingkan dari itu. Iya. Itu sebenarnya bisa jadi supporting data. Oh, kenapa mereka nggak mau? Lebih murah. Kok lebih murah nggak mau? Saya juga nggak tahu. Mungkin nggak bisa dapat. Itu udah dapat audiensi ke KLHK. Udah pernah ditanya? Kita sampai sekarang susah untuk masuk ke KLHK. Oh, kenapa? Gak tahu, defensif kayaknya. Kayaknya saya nggak tahu sih entah datanya ini memang tertutup atau tidak mau dibuka atau sebenarnya datanya salah. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu lah gitu. Itu masih menunggu. Itu mungkin ada teman-teman dari KLHK yang nonton ya video ini. Siapa tahu nanti kamu diundang. Iya. Habis dari sini. Harapannya sih gitu. Harapannya ya bukan mau, sebenarnya justru mau duduk bareng dan have a discussion lah ya, bukan untuk menyalahkan atau gimana, tapi kan ini untuk mencari solusi yang gitu. Yang statement problem yang benarnya apa sih gitu, dan kenapa sih gitu, dan gimana sih caranya bisa di solve sama warga bersama dengan pemerintah, ya nggak sih? Iya betul. Karena yang hidup di Jakarta bukan cuma pemerintahnya aja kan, ya kitanya juga gitu. Warganya juga. Iya, warganya juga. Dan walaupun kita pindah ke ibu kota baru, ya kan, which is itu adalah menjadi salah satu solusi, ya nggak akan terjadi dalam waktu berapa tahun ke depan kan, ya kan, nggak semua orang dari Jakarta akan pindah juga kan, ya kan, kalau apakah semua orang akan pindah kan belum tentu juga, ya kan. Itu, aduh, aku agak stres ya ngomongin ini hari ini. Tapi memang
bottleneck-nya tuh di situ. Iya. Kita maunya adalah kita nggak akan nyalahin pemerintah kok. Iya. Kita akan duduk bareng. Oke, apa yang bisa kita lakukan bersama supaya ada dong. Biasanya kita di negara demokrasi katanya. Harusnya warganya juga dilibatkan gitu loh. Kita tahu, kita buka datanya. Terus kemarin aku tuh sempat lihat data dari KLHK. Itu cuma di satu stasiun aja. Tapi itu itu katanya sudah menggambarkan kejadian di Jakarta. Kan salah gitu loh. Iya kan? Jadi itu yang mau sebenarnya kita buka. Dan datanya tuh jangan cuma data di 2022 atau 2023 aja, tapi harus ngelihat tren dong. Tren 5 tahunnya gimana? Tren 10 tahunnya gimana? Ada peningkatan atau penurunan? Itu kan bisa kelihatan dengan data yang itu. Dan kalau misalkan nggak ada datanya, kita nggak terbuka, kita ngolah datanya bareng-bareng gitu ya, gimana kita mau tahu? Makanya media pun akhirnya ngambil data yang dari luar negeri gitu loh, dari situs yang dimiliki orang luar negeri. Iya. So tentunya kalau mau main salah-salahan sih kayaknya nggak akan menyelesaikan apa-apa ya, ya nggak sih? Dan I don't think itu bicara udara mau ke arah sana ya kan sebenarnya. Pastinya lebih pengen yang lebih penting adalah gimana udara kita bisa bersih. Udah titik gitu aja dulu. Ya nggak? Bukan ini siapa yang bertanggung jawab dan bla bla bla. Tapi gimana caranya supaya kita bisa sepertinya kita berhak di Jakarta untuk bisa jalan kaki, untuk bisa lari, untuk bisa naik sepeda, untuk bisa apapun itu kegiatan di luar ruangan tanpa perlu batuk-batuk, sesak nafas dan lain-lain. Bener nggak? Bener. I think even pemerintah pun maunya seperti itu. Aku nggak ada lah orang yang pengen udara jeleknya nggak sih? Iya. Ya, so hopefully dengan perjuangan teman-teman kita dari Bicara Udara, thank you banget. Iya. Agak berat kayaknya ya. Agak berat ya. Aku terus terang aku agak pesimis. Tapi kalau misalnya mungkin bikin kita merasa pesimis itu membuat kita tidak melakukan sesuatu, perubahan itu nggak akan pernah terjadi, benar nggak? Ya kan. Jadi ya mau sedesperate apapun, we need people like you untuk bisa menyuarakan. Dan mungkin butuh bantuan orang-orang lain untuk bisa ikut dalam gerakan atau ikut membantu dan ikut berkontribusi sebenarnya. I mean, this is what we're doing. Walaupun kita udah sepesimis apapun atau mungkin walaupun kayaknya akan lama banget sampai perubahan itu bisa terjadi, tapi tanpa adanya pergerakan orang-orang kayak Vita dan teman-teman yang lain kayaknya nggak mungkin. Iya, dan sebenarnya yang dibutuhin di masyarakat mungkin yang teman-teman yang nggak langsung untuk ngelobi ke government itu memang harus bersuara sih. Karena kalau misalkan ingat balik lagi Indonesia itu kebijakannya viral based policy. Jadi kalau misalkan isu ini tenggelam itu pasti nanti tuh hilang lagi. Jadi makanya sebenarnya gimana caranya supaya isu ini tetap dibicarakan secara umum, secara publik karena itu terbentuk public pressure kan. Gimana caranya? Apa yang bisa dilakuin sama orang-orang yang dengerin Over Coffee for you apa? Follow sesuatu atau apa? Ngomongin apa coba? Mungkin mungkin yang paling dekat adalah terus berkomentar di sosial media karena sosial medianya siapa tuh? Sosial media kita semua. Gitu. Sosial media kita semua. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada yang ngelihat tentang polusi udara, misalkan teman-teman ini bebas ya, maksudnya kayak cerita gimana kalian itu terdampak akibat polusi udara. Misalkan anaknya sakit atau apa, kita nggak perlu nunjukin wajah ya, tapi paling nggak kita kasih tahu bahwa isu ini udah sampai di kehidupan kita atau berdasarkan dari POV kita. Nah, ketika udah masuk di sosial media, kalian tag Bicara Udara dan karena sekarang Bicara Udara itu tag Bicara Udara. Di mana? Instagram atau di mana? Instagram, di tag di Bicara Udara, terus nanti dari Bicara Udara kita akan masukin itu jadi suatu media pemberitaan juga. Nah, dari media pemberitaan itu kan pasti ada media-media yang target audiensnya itu adalah stakeholder. Nah, itu yang nanti akan kita angkat dan itu biasanya caranya seperti itu. Jadi memang itu tadi kita harus naikin isu ini dan tetap konsisten supaya kita tuh ada bahan pemberitaan yang akan dibaca oleh government dan ketika governmentnya udah nangkep sinyal itu, kita bisa masuk dan kayak oke, ini solusi yang dari kita, ayo kita kerja sama bareng-bareng, ini policy brief yang akan kita kerjakan bersama gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.
Alright, ada lagi yang mau ditambahin buat teman-teman di Over Coffee? Mungkin nonton film sengalfilm.com karena itu akan menjelaskan gimana polusi udara itu berdampak terhadap kesehatan kita. Right. Gitu. Well, terus terang sebenarnya mendengarkan hal ini aku sih agak-agak berapi-api ya. Cuman karena udara tuh itu kan kayak ya kita kapan sih kita nggak bisa kita kalau masih hidup ya pasti harus bernafas ya kan, dan sedih aja dengernya kalau misalnya udara yang kita hirup itu ya mungkin nggak bagus untuk tubuh kita, itu kan ya sedih gitu loh to hear that actually, right? Dan I hope everyone will take action ya kan untuk hal ini. Nah sebelum kita mungkin selesai ngobrol-ngobrolnya, ada satu segmen di Over Coffee which is rapid fire question. Udah siap belum? Tapi aku nambahin. Oh ya, oke, tambahin dulu. Ya terakhir. Take action yang buat bisa dilakukan secara individu, tapi ini benar-benar harus kolektif ya. Aku tahu public transportation kita masih kurang, tapi seenggaknya sekarang udah jauh lebih baik gitu ya. Udah jauh lebih baik, udah ada LRT kemarin baru diresmiin, walaupun banyak kekurangan ya. Kita coba untuk naik public transportation, itu hal yang paling gampang. Terus kalau misalkan ada yang ngelakuin bakar sampah, udah marahin aja, nggak usah takut. Karena kadang-kadang orang ngerasa nggak enak karena tetangga misalkan ngebakar sampah, itu harus diomongin karena sudah mengganggu ranah privat kita, karena itu tadi transboundary itu kan. Terus transboundary apa itu artinya? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu. Itu polusi yang lintas batas. Jadi misalkan rumahku di sebelah sini, terus ada rumah tetangga yang bakar sampah di sini, terus ke bawah angin, udah pasti kena gitu. Jadi itu jangan takut untuk ngomong kalau jangan bakar sampah di sini gitu. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan, dan sebenarnya memang itu tadi sih kalau ngomongin perubahan gitu ya, itu harus ngomongin perubahan secara sistem. Jadi kenapa public pressure itu dibutuhkan ya, untuk ngebawa pemerintah bahwa isu ini penting, isu ini dibicarakan di masyarakat gitu. Dan itu semua mulai dari ya masing-masing kita juga, dari rumah kita masing-masing, dari Instagram ataupun sosial media kita sendiri-sendiri, WhatsApp dan lain-lainnya. Bener nggak? Ya jangan mikir tuh kayak wah ini perubahannya terlalu sistemik, terlalu challenging sehingga kita nggak melakukan apa-apa. So lebih baik kita ngelakuin yang kecil-kecil aja dulu, ya kan? Secara kolektif gitu ya, bareng-bareng. Cool. Oke, ready? Oke, apapun yang muncul di pertama. Kopi atau teh? Kopi. Pas dong ya datang ke Over Coffee. Oke. Morning routine kamu setelah bangun tidur kamu ngapain? Aku kasih makan anjing aku. Kasih makan anjing. Cek ini air quality index enggak? Aku sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Oke. App di HP yang kamu you cannot live without? Email sama WhatsApp. Oke, good. Yang paling penting dalam hidup itu apa? Family. Okay. The worst piece of advice you've ever gotten? Perempuan gak usah pinter-pinter. Wow. The most kalau the best piece of advice you've ever gotten? Apa ya? Aku bingung kayaknya saking banyaknya. Salah satu aja nggak apa-apa. Salah satu. Bersyukur. Okay, nice. On a scale of 1 to 10, how happy are you right now? 7. 7? Ya. 3-nya dari mana? Polusi udaranya nggak kelar-kelar. Oke. Semoga bisa cepat selesai masalah polusi udara kita. Kalau Beijing kalau nggak salah berapa tahun tuh baru bisa solve? Oh itu dia dari 98, 10 tahunan. 10 tahunan ya? Sampai 2013-2014. Wow, so kita mesti menunggu kira-kira apakah semoga nggak usah selama itu. Iya, political will dari para pemimpin kita itu penting. Jadi kita harus cek juga di 2024 siapa yang akan peduli dengan isu ini. Yang akan peduli dengan isu ini, oke, good. Gitu. Moga-moga pemimpin kita di tahun 2024 lebih peduli, ya kan, dan terutama di sektor-sektor atau kementerian-kementerian yang memang perlu, ya kan, untuk men-solve problem ini. Ada lagi harapan kamu di 2024 mendatang? Itu sih kita harus, aku
ngerasa kita tuh sekarang harus mulai banyak baca dengan situasi kondisi yang sekarang. Karena apapun yang kita dapatkan informasi itu akan berpengaruh sama pilihan kita di 2024 sebenarnya. Mana nih yang paling baik, jangan sampai cuman gara-gara money politics dan lain-lain kita milihnya yang salah. Padahal yang butuh kita dengarkan adalah apa sih solusi yang mereka berikan dan bagaimana mereka passionate sama isu itu gitu. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, mereka nggak akan paham dengan kita harus ini, nggak akan strategik dalam menentukan kebijakan. Jadi kita perlu itu tadi sih, kita perlu kritis dan kita perlu banyak baca juga dengan perkembangan yang sekarang. Mungkin bakal pesimis mendengar berita-berita di Indonesia gitu ya, di Jakarta. Tapi saya percaya sih dengan kita semakin mengkritisi sesuatu hal, kita akan tahu, kita bakal nyari tahu best practice di negara lain tuh seperti apa sih. Kita bisa mengharapkan pemimpin yang seperti apa. Wow. I hope semoga berhasil perjuangan bicara udara buat kita semua. Karena ini udaranya juga kita yang menghirup semua, ya kan. And benar juga, maksudnya jangan sampai rasa pesimis atau rasa marah atau kesal itu membuat kita stop, right, doing something, taking action yang lebih positif. Karena perubahan itu benar-benar mulainya ya dari satu persatu nih, dari 3 ibu ya kan, akhirnya bisa nyampe audiensi segala macam, selalu luar biasa. Thank you banget Vita udah main-main ke Over Coffee, and thank you semuanya sudah mendengarkan. Thank you Pensif, thank you Nitro, sampai next time. Alright.